Sisi kehidupan manusiawi yang kerap tenggelam dalam derap revolusi ternyata menyimpan nilai-nilai besar yang tak usang ditelan zaman. Walau mungkin terbilang klasik atau bahkan yang disebut baper dengan istilah sekarang, sisi emosi manusia selalu menarik untuk dipelajari. Sebut saja satu contoh mengenai pergulatan batin Teuku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teuku Cik Tunong saat dirinya ditangkap dan dijebloskan ke penjara sebelum dieksekusi tembak mati di tepi pantai Lok Sumawe, Aceh tahun 1905. Dalam berbagai literatur, dikisahkan Cik Tunong menerima kedatangan orang-orang yang sangat dicintainya sebelum dieksekusi, yakni istri dan anaknya yang masih berusia balita. Pertemuan yang melibatkan emosi dan menguras air mata, karena itulah pertemuan terakhir mereka sebelum timah panas mengakhiri hidup Cik Tunong. Cik Tunong yang gembira atas kedatangan orang-orang yang dicintainya mengulurkan jemari di balik jeruji. Bibirnya tersenyum bahagia dan matanya berbinar. Dia tahu ini adalah pertemuan terakhirnya. Jemari Cik Tunong dengan segera diraih oleh istrinya, seakan tak mau melepaskan. Isak yang coba ditahan oleh dua manusia yang saling mencintai itu akhirnya jebol juga. Mata mereka basah oleh air mata. Apalagi saat melihat sang anak yang dinamakan Raja Sabi terlihat bahagia menatap ayahnya. Raja Sabi yang masih balita tidak pernah tahu bahwa itulah hari terakhir dirinya melihat sang ayah. Ini pesan dan wasiatku, istriku. Teruskan perjuangan melawan Belanda, ucap Cik Tunong kepada sang istri yang tak lain adalah pahlawan nasional Cut Nyak Mutia. Permintaan itu dijawab Cut Nyak Mutia dengan kesanggupan menjalankan wasiat tersebut. Wasiat kedua, setelah segala emosi yang mengharu biru menghantam dadanya, Cik Tunong berkata, "Setelah aku mati, menikahlah dengan Pang Nangro, sahabat dan rekan kita selama melawan penjajah, agar kau, istriku, memiliki rekan hidup dalam melanjutkan peperangan," ucapnya lalu tersenyum ikhlas. Cuk Mutia semakin tenggelam dalam kesedihan mendengar wasiat terakhir lelaki yang dicintainya tersebut. Walaupun dia sangat memahami wasiat tersebut, mengikhlaskan sang istri untuk menikah lagi adalah sesuatu yang tentunya membutuhkan kejernihan pikir dan kebesaran hati. Cuk Mutia paham bahwa semua hal tersebut untuk tujuan besar dan mulia. Membela tanah tumpah darah kelahiran, mengusir penjajah yang telah menginjak-injak kedamaian dan kemerdekaan tanah Aceh. Maka seberat apapun wasiat tersebut, Cuk Mutia akhirnya menyanggupinya. "Saya berjanji, saya akan mematuhi wasiatmu. Demi cintaku padamu, demi sayangku kepada putra kita Raja Sabi, dan demi keyakinanku akan meneruskan perjuangan melawan Belanda sepeninggalmu kelak," ucapnya dengan air mata yang masih berjatuhan dari sepasang matanya. Cuk Mutia atau Cut Nyak Mutia akhirnya menikah dengan Pang Nangro. Mereka kembali bertempur melawan Belanda dan bergabung dengan pasukan lainnya di bawah pimpinan Teuku Muda Gantu. Dalam sebuah pertempuran sengit melawan Korps Marecause di Paya Cicem, Cut Mutia dan para wanita melarikan diri ke dalam hutan karena terdesak. Sisa pasukan yang bertahan, salah satunya Pang Nangro, terus melakukan perlawanan agar para pejuang wanita bisa selamat dan bersembunyi dari gempuran pasukan Belanda.
Pangnanggro pun akhirnya tewas pada 26 September 1910 dalam pertempuran tersebut. Cut Mutia yang mendengar suami keduanya juga tewas di tangan Belanda, hancur hatinya. Tapi tekadnya berjuang melawan penjajah tidak membuatnya larut dalam kesedihan panjang. Pesan dan wasiat Cik Tunong yang telah disanggupinya menjadi bara untuk melanjutkan perjuangan. Bersama sisa-sisa pasukannya, pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 107/1964 tahun 1964 itu terus mengobarkan peperangan, merampas berbagai pos kolonial sambil terus bergerak menuju Gayo. Hutan belantara menjadi area tempur sekaligus rumah bagi Cut Mutia yang gugur saat bentrok dengan Mare Chause di Alue Kurieng. Pejuang perempuan yang cintanya harus selalu berguguran di tengah desing peluru pertempuran. Anak bangsa yang mampu menaruh segala perasaan pribadinya untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu bebasnya tanah tumpah darah dari cengkraman kuku penjajah.